Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pembicara Festival Kurikulum Merdeka. Selamat ya. Udah lolos kurasi dari 38 peserta. Pak Rizky minta diambil 20. Nah, teman-teman yang ada di sini, yang ada di grup WA, berkesempatan untuk berbagi praktik baik, sharing bersama teman-teman lainnya, dan luar biasa banget di grup WA peserta itu hampir 500 teman-teman. Ini kalau Pak Rizky besok ini masih buka, bisa-bisa sampai 600-an gitu ya. Nah, di sesi hari ini, pertemuan malam hari ini, Pak Rizky mau kasih tips and trick ya untuk presentasi itu kayak gimana supaya besok teman-teman tuh lebih bisa mentransfer sharing praktik baiknya ke teman-teman yang lain itu bisa berdampak, bisa ngena gitu. Biar nggak gugup, harus apa gitu. Pak Rizky mau kasih sesuatu buat teman-teman. Oke, silakan Pak Rizky. Oke, terima kasih Bu Erna. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan Waalaikumsalam. sehat. Waalaikumsalam. Oke, ini teman-teman kita akan melakukan sesi Festival Kurikulum Merdeka. Kalau ini, ini kalau dikaitin sama pengelolaan kinerja, kalau aku baca itu sebagai apa? Peserta atau orang yang melakukan praktek baik ya poinnya 8. Poinnya 8. Bener nggak poinnya 8? Kalau tadi aku Ya baca Pak itu. Rizky, poinnya 8. Ya. Nah, itu Dapat. berarti teman-teman dapat poin 8 ya. Nanti kami bikinkan sertifikat pembicaranya ya. Amin. Ya, dapat. Oke. Gitu teman-teman. Jadi memang salah satu praktek baik yang kami lakukan dengan melakukan praktek baik kayak gini harapannya apa namanya implementasi kurikulum merdeka itu semakin banyak digaungkan ya teman-teman semuanya. Mungkin aku pengen ngajak teman-teman refleksi terlebih dahulu ya tentang kurikulum merdeka. Kenapa kami mengadakan ini? Ini juga nanti bisa jadi bahan refleksi kita bareng-bareng. Sebentar, teman-teman semuanya aku izin untuk udah muncul ya, semoga udah muncul tampilan saya. Saya mungkin mulai dengan ini deh. Setuju atau tidak setuju, teman-teman? Setuju atau tidak setuju, teman-teman? Guru perlu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Setuju ketik angka 1, tidak setuju ketik angka 0. Silakan, teman-teman. Setuju nggak? Kalau tujuan pendidikan itu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Oke. Yes, asik. Setuju ya. Banyak yang setuju ya, teman-teman semuanya. Nah, berikutnya adalah setuju atau tidak setuju, teman-teman. Teman-teman optimis nggak bahwa pendidikan yang berpihak pada anak suatu saat itu bisa terwujud? Optimis nggak, teman-teman? 1 jika setuju, 0 jika tidak. Oke, Bu Eviani 0, Pak bikin 1, sorry, 1 semua, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, siap. Terima kasih, teman-teman. Jadi yang pertama, kita setuju bahwa suatu saat pendidikan yang berpihak pada anak itu bisa terwujud ya teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya teman-teman, setuju atau tidak setuju? Di lingkungan kita masih banyak yang belum melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Setuju nggak? Bahwa di lingkungan kita tuh kayak teman-teman kita ngajar tuh ngajarnya tuh masih banyak yang nggak berpihak pada anak. Setuju nggak? 1 jika setuju, 0 jika tidak. Yes, masih banyak ya kalau dilihat di lapangan ya. Oke. Berikutnya, setuju atau tidak setuju teman-teman? Di sekitar Anda masih banyak yang pesimis, nggak percaya bahwa pendidikan Indonesia itu bisa bisa maju teman-teman. Ah, nggak bakal maju gitu. 1 jika setuju, 0 jika tidak. Oke, yes, kebanyakan setuju semuanya ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, nah ini kenapa alasannya teman-teman itu kan seseorang yang percaya bahwa pendidikan yang berpihak pada anak ini salah satu langkah awal untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas kan ya. Tapi ternyata
ekosistem kita itu masih banyak yang belum percaya. Nah, kira-kira kenapa teman-teman hal itu terjadi? Nah, kalau saya eh, refleksikan ya teman-teman semuanya, kenapa itu banyak orang-orang yang pesimis, orang-orang nggak percaya. Kadang ya, orang-orang yang seperti kita, yang punya praktek baik pembelajaran, yang punya inspirasi pembelajaran itu nggak disampaikan, disimpan. Sehingga orang-orang lain itu tuh nggak tahu bahwa praktek pembelajaran itu tuh nggak sesusah itu, nggak seribet itu gitu. Nah, aku tuh belajar dari ini sih, dari apa namanya? Nah ini nih. Sebentar. Ini, jadi sebenarnya teman-teman itu adalah orang yang mayoritas awal. Jadi ketika ingin menciptakan ekosistem yang berubah, teman-teman semuanya perlu merangkul banyak orang, early majority gitu. Jadi teman-teman kan orang yang percaya, orang yang melaksanakan dulu gitu ya. Jadi perlu orang lain yang melaksanakan dan orang lain yang percaya dan kemudian melaksanakan di kelas gitu. Dengan apa? Dengan berbagi praktek baik, teman-teman. Ini yang saya percaya gitu. Jadi eh, yang saya percaya gini, saya punya cerita kayak gitu. Jadi dulu saya itu guru yang menderita belajar lah, ngajarnya pakai reward, pakai punishment, yang nggak percaya melakukan pendidikan pada anak gitu ya teman-teman semuanya. Sampai akhirnya di suatu ketika saya itu mengikuti kelas seorang guru dari Jember namanya Pak Aryadi Arianto. Dia berbicara tentang sebuah praktek topi berbicara judulnya teman-teman semuanya. Judulnya topi berbicara. Nah, dari situ akhirnya ternyata memahami murid itu sesederhana memberikan wadah mereka tampil di depan kelas dan dikasih topi mereka berbicara apa aja gitu. Oh, ternyata bisa. Nah, saya itu teman-teman di saat itu kalau dilihat dari sini itu ada di tahap penemuan, menemukan praktek baik. Nah, setelah menemukan akhirnya ini kayaknya saya bisa nih melaksanakan ini di kelas saya. Nah, tahap berikutnya adalah tahap menalar. Bisa nggak ya? Kemudian saya adopsi gitu teman-teman semuanya. Kemudian saya praktekkan di kelas. Karena saya merasa, saya praktekkan, saya adopsi dengan judul 15 menit bercerita atau berbicara teman-teman semuanya. Ini saya praktekkan. Nah, ternyata karena saya melihat ini sesuatu yang bagus, saya publikasikan di mana? Di media sosial saya. Dampaknya apa teman-teman semuanya? Dampaknya yang saya publikasikan itu sempat viral, sempat digunakan oleh banyak orang menggunakan metode saya itu teman-teman semuanya. Nah, bayangkan dari satu ceritanya Pak Aryadi yang dari Jember, teman-teman semuanya, di tahap penemuan, kemudian menelurkan banyak ketika saya publikasikan ulang, orang lain kan juga menemukan cerita praktek baik saya. Kemudian orang lain menalar juga, orang lain mempraktekkan juga, dan orang lain beberapa juga mempublikasikan. Nah ini, jadi menurut saya ketika pendidikan kita ingin berkembang, ketika pembelajaran kita ingin berpihak pada anak, ya kita nggak bisa simpan sendiri. Kita harus terus menyampaikan, teman-teman. Ya, sehingga orang lain menemukan. Nah, ini salah satu tujuan dari Festival Kurikulum Merdeka. Tujuannya apa? Agar teman-teman menyampaikan kepada yang lainnya teman-teman selama ini mungkin ya kayak guru-guru yang lainnya bingung gitu. Eh, bagaimana ya pembelajaran diferensiasi, bagaimana proyek profil, bagaimana memberikan umpan balik yang konstruktif, bagaimana membuat rubrik penilaian, bagaimana bikin KOSP, mereka bingung. Nah, dengan sesi ini, teman-teman yang punya praktek baik, inilah yang harapannya ditemukan oleh guru yang lainnya. Kemudian mereka dapat inspirasi, menalar, mempraktekkan di kelas, dan kemudian mereka mempublikasikan teman-teman semuanya. Nah, harapannya seperti itu. Jadi harapannya memang dari FKM ini semakin banyak praktek baik dan semakin banyak orang yang percaya akan pembelajaran yang merdeka belajar seperti itu. Itu tujuannya. Nah, PR-nya adalah tantangannya bagaimana agar praktek baik kita yang kita sampaikan itu bisa menginspirasi, nggak sekedar hanya menceramahi gitu.
Ini beberapa kali saya melihat beberapa kali praktek baik ya yang dilakukan alih-alih bercerita itu yang dilakukan tuh kayak menceramahi teman-teman semuanya sehingga orang yang orang yang pingin belajar, pingin ini malah akhirnya ilfil gitu. Nah, PR-nya adalah membuat praktek baik yang bisa menginspirasi. Nah, aku ada contohnya ini punya Pak Angga Yuda sebentar. Nanti kita bisa nonton bareng. Kampus Guru Cikal. Sebentar, teman-teman. Saya stop dulu, coba apakah saya sudah belum share, soalnya belum saya klik. Oke, tadi di mana ya? Sebentar teman-teman. Saya ulangi dari awal ya. Sebentar. Saya share dulu. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita membagikan praktek baik itu besok ya. Ini di sini aku coba bagikan. Nah, kita belajar bagaimana Pak AY ini dari Pak Angga Yuda. Sebentar teman-teman, saya coba share ini. Ono aere rek nyeri sing ganggu. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Angga Yuda Anandara. Kita tonton dulu, nanti kita bahas ya teman-teman semuanya. Saya cukup panjang 20 karakter, supaya tidak ribet, jadi silakan panggil saja saya bisa AY, Angga Yuda. Ya. Saya selama 9 tahun terakhir, saya diberikan tugas yang sangat menantang, yaitu mengajarkan, memfasilitasi teman-teman yang SMA untuk belajar mata pelajaran yang paling dibenci. Seperti sudah disebutkan oleh Pak Nuno, itu adalah pelajaran kimia. Ya. Sayangnya, 7 tahun sebelum ini saya mengajar siswa yang boleh dibilang high grade, yang kemampuannya sangat tinggi. Jadi boleh dibilang tidak menantang. Kasih mengerti. Kasih mengerti. Tapi sejak tahun 2016 lalu, saya ditugaskan untuk mengajar di salah sebuah pondok pesantren yang ada di wilayah Banten, di Pandeglang lebih tepatnya, di Ibadur Rahman. Di sini saya menemukan suasana yang sangat berbeda, karena yang pertama, kemampuan anak-anak kita di pondok pesantren itu masih jauh di bawah rata-rata. Itu yang pertama. Yang kedua, di pondok pesantren tidak diberikan fasilitas untuk memegang HP. Penggunaan lab komputer pun sangat terbatas. Maka pagi hari ini saya akan menyajikan sesuatu yang melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, Pak Nuno dan Pak Bagus sama-sama pakai gadget. Saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana menerapkan gamifikasi dalam teknologi yang jauh lebih sederhana. Untuk itu Bapak Ibu izinkan saya selama sekitar 7 menit ke depan berbagi kepada Anda semua. Dan ini bukan berarti saya lebih baik dibandingkan Anda. Saya hanya sedikit berbagi apa yang saya miliki. Boleh? Boleh. Semuanya bermula. Terima kasih. Bu, sebentar. Next. Ya, jadi inilah tantangan pertama yang saya hadapi. Tahun kemarin saya ditugaskan untuk menghandle kelas 12. Semua tentu paham apa maksud dari kelas 12. Tuntutan tinggi, betul ya? Ujian nasional, tuntutan sekolah, anak harus begini, dan seterusnya. Kemudian saya boleh dibilang saya bergidik ya, merinding. Kenapa merinding? Karena saya menghandle kelas yang 67% itu benci sama kimia. Bukan nggak suka, benci. Saya membuat survei di awal, kelas sebagai gambaran Bapak Ibu, kelas saya ini yang saya handle itu putra sendiri, putri sendiri. Dua-duanya sama aja, ya. Dua-duanya kemampuannya cukup rendah, dan selama kelas 10 dan kelas 11. Ini jadi kelas apa ini ya? Oke. Jadi dua-duanya itu ternyata setelah saya coba gali lebih dalam, selama kelas 10 dan kelas 11 mereka tidak belajar apapun. Guru sebelumnya hanya menyampaikan, kemudian ya sekedar menjalankan saja. Sehingga ketika saya tanya hal yang paling basic tentang ini saja, mereka nggak tahu, Pak, itu apa, Pak, katanya. Bayangkan, di kimia ini sudah sangat dasar. Namanya aja deh, nggak usah apanya ya, namanya aja. Mereka tidak tahu bahwa itu sistem periodik unsur. Saya simpulkan 12 dari 16 pelajaran itu mereka skip, mereka lewat. Sehingga saya harus menggunakan pola katapel. Mundur selama berapa langkah untuk melesat lebih jauh. Akhirnya saya ngajar anak kelas 12, Bapak Ibu. Saya mengajar, ada yang serupa kayaknya ya. Jadi akhirnya saya mengajar kelas 10 materinya. Ya, semua materi kelas 10. Dan ketika saya mengajar, saya berpikir bahwa oke, kita pragmatis saja, nggak usah ngajarin konsep. Ketinggian
Ya, akhirnya saya udah kena kita belajar sirkus aja ya. Ya kayak latih sirkus, latihan soal. Sampai suatu ketika saya juga tertegun. Ketika anak saya bilang, "Pak, nggak mau Pak latihan soal. Saya bosen, saya pusing." Itu kata dia. Karena di pondok kami itu pondok penghafal Quran dan mereka juga punya tuntutan untuk menghafal Quran. Jadi saya bisa membayangkan betapa stresnya. Saya sendiri sangat menyesal karena saya waktu itu membentak ke mereka. Ini tidak patut ditiru Bapak Ibu. Karena saya sangat kesal, saya berusaha membuat soal semudah mungkin, sebertahap mungkin saya buat LKS berbelas-belas lembar setiap pertemuan hanya untuk mereka bisa. Tapi itu respon mereka. Saya sebagai manusia juga merasa kesal. Saya bilang mereka, "Nak, kalau kamu nggak mau belajar, silahkan. Bapak membantu kamu untuk kamu bisa kuliah. Tapi kalau kamu nggak mau, silahkan. Kamu bisa keluar dari kelas Bapak." Dan keluar dari situ, saya menangis Bapak Ibu. Karena saya merasa menjadi guru, menjadi fasilitator yang biadab, yang tidak memahami anak didik saya. Akhirnya saya mulai berpikir, mengevaluasi diri, oh berarti saya yang keliru. Metode saya selama ini hanya membuat anak semakin tertekan. Maka dengan pengalaman saya mendesain permainan sejak tahun 2012, sebelum saya jadi guru saya juga, ya saya sama Bapak seperti Pak Bagus dan Pak Nuno, saya juga gamers begitu ya. Jadi dengan pengalaman itu saya belajar banyak dan saya mencoba mengimplementasikan, menerapkan metode gamifikasi dalam pelajaran kimia. Silakan boleh dibantu next Ibu. Dan ini yang saya lakukan, skip sebelumnya. Ini adalah beberapa yang saya lakukan. Ya, Bapak Ibu sudah memegang satu kartu, satu kertas. Silakan diperhatikan. Jadi, yang belum silakan bisa ambil. Ini salah satu cara saya untuk mengajarkan elemen atau unsur di kimia. Saya menggunakan teknik flashcard. Saya menggunakan model permainan flashcard. Jadi, daripada mereka menghafal yang seperti ini kan aduh nggak enak banget melihat ya Bu ya. Palladium, rhodium, ada rutenium, Nah, coba cepetin Bapak Ibu ya. Periodik unsur. Menggunakan unsur dalam klasik yang sudah ditemukan sejak tahun 1820, yaitu puzzle. Ya, puzzle ini dulu Mesir yang mencetuskan. Ya, jadi saya membuat puzzle di sini Bapak bisa lihat ada klorida minus, ada H2, ada H plus, OH minus. Udah deh, percaya saya kimia banget pokoknya, ya. Ya, jadi mereka cuma tinggal menggabungkan sehingga mereka belajar tentang bagaimana ion dan ion membentuk senyawa. Itu yang saya lakukan. Mungkin kalau di pelajaran lain agak sulit diadopsi ya. Tapi yang ini saya yakin sangat mudah untuk diadopsi. Ini sama Bapak Ibu, ini juga kepingan puzzle. Ini juga kepingan puzzle. Saya punya ada 52 ya, dan sebagian besar itu berkorelasi berisi pesan yang akan kita sampaikan. Pilih. Kalau maju. Kalau nggak kita ngider. Nah, ambil. Oke, ambil 3 misalkan sesuai jumlah kelas ya, sesuai jumlah anggota. Kemudian setelah itu, tugas mereka sangat sederhana. Bapak ada antri di depan Bapak dan bilang, "Pak, nomor 42." Jawabannya apa, Nak? 42, Pak. Jawabannya 1 mol. Kita lihat kunci jawaban, 1 mol. Betul, Nak, kamu dapat keping nomor 42. Kayak gitu Bapak Ibu praktek baiknya yang dilakukan Pak Ayi. Kalau diungkapkan dengan satu kata, diwakili dengan kata apa nih Bapak Ibu? Apa yang disampaikan oleh Pak Ayi? Atau bagaimana cara Pak Ayi menyampaikan praktek baik teman-teman? Silakan nih, satu kata yang mewakili Pak Ayi ini teman-teman semuanya. Nah, ini akan kita bedah ya sebagai tipsnya teman-teman besok. Kira-kira kalau diwakili dengan satu kata apa nih yang mewakili teman-teman semuanya? Menyenangkan. Menyenangkan, oke. Bermain optimis, gak ngantuk. Ya nggak ngantuk kenapa Bu Iza? Karena kayak diceritain gitu ya. Optimis, menggebu-gebu, seneng ya. Oke. Efektif, yes Pak Buri efektif. Nggak terlalu ngomong kemana-mana gitu ya. Semangat, yes. Oke ya, oke teman-teman kita coba bedah ya teman-teman semuanya. Ya ini kreatif Bu Niputu ya. Oke, yang lain ada lagi teman-teman semuanya. Nanti kita bedah apa yang disampaikan oleh Pak Ayi. Belajar seperti bermain, yes. Oke, yang pertama teman-teman, ini bagi tips untuk teman-teman semuanya yang besok akan melakukan festival praktek baik. Yang pertama, usahakan memang kalau di kami ya, di dulu komunitas guru belajar dan kami biasakan itu, praktek baik itu biasanya tuh nggak lebih dari 10 menit teman-teman. Jadi kalau bisa gitu ya, ketika besok akan
menyampaikan praktek baik sambil lihat waktu. Kalau bisa nggak lebih dari 10 menit. Karena apa? Biasanya kalau lebih dari 10 menit itu kalau kata Pak Budi tadi mungkin nggak efektif, akan kemana-mana ngomongnya gitu. Sehingga ceritanya tuh kayak membosankan akhirnya teman-teman semuanya. Jadi itu. Jadi yang pertama tipsnya, usahakan ceritanya nggak lebih dari 10 menit. Dan kemudian kalau teman-teman lihat, Pak Y itu selalu menggunakan diksi saya. Karena dia yang ngalamin sendiri gitu. Saya gitu. Gitu. Jadi menggunakan sudut pandang orang pertama teman-teman semuanya. Ya, Pak Y menggunakan kata saya gitu untuk menyampaikan ceritanya. Sehingga orang ngerasa, wah ini ceritanya dia nih gitu. Karena apa? Karena ketika biasanya menceritakan dengan sudut pandang orang pertama itu kayak nggak menggurui karena ceritanya kita sendiri gitu ya, itu yang dilakukan oleh Pak Aye. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian kalau teman-teman lihat biasanya ya kalau berbagi praktek baik atau melakukan cerita kayak gini tuh salah satu poinnya adalah nggak saklek akan cerita gitu ya teman. Kalau bisa ya dalam ceritanya bisa dikasih dialog-dialog gitu kayak dialog antar guru sama murid misalnya. Nah, gimana PR-nya sudah dikerjakan belum? Jadi teman-teman sambil cerita. Jadi tuh saya punya cerita. Ceritanya tuh awalnya tuh saya sama murid itu tuh nggak diterima di kelas saya gitu. Saya marah besar. Pada suatu hari saya pernah masuk kelas misalnya kayak gitu teman-teman semuanya. Anak-anak, apakah tugasnya sudah dikumpulkan? Semuanya menjawab belum dikumpulkan. Betapa marahnya saya. Bisa kayak gitu. Jadi ada dialog-dialog mungkin yang dimasukkan dalam cerita teman-teman semuanya. Ya, dalam cerita yang teman-teman sampaikan. Kayak Pak Aye itu kayaknya pernah di sini tuh. Bahkan dia sampai bentar aku coba Nah, share. kalau kamu nggak mau belajar, silahkan. Bapak membantu kamu untuk kamu bisa kuliah. Kayaknya di Tapi sini. kalau kamu nggak mau, silahkan. Kamu bisa keluar dari kelas Bapak. Dan keluar dari situ, saya menangis Bapak. Nah, ini. Karena saya merasa menjadi guru, menjadi fasilitator yang biadab, yang tidak memahami anak didik saya. Akhirnya saya mulai berpikir, mengevaluasi diri, oh berarti saya yang keliru. Metode saya selama ini hanya membuat anak semakin tertekan. Maka dengan pengalaman saya mendesain permainan. Nah, itu kayak tadi ya. Jadi silakan anak-anak keluar gitu. Jadi dialog-dialog kayak gitu bisa dimunculin teman-teman semuanya. Saat besok teman-teman cerita juga bisa dimunculin gitu. Yes, storytelling ya. Bisa juga menggunakan munculin satu kalimat bahasa daerah gitu. Misalnya aku bahasa Jawa. Kowe ya udah tak kasih tahu gitu bahasa Jawanya. Wes tak werti ora gelem manut gitu misalnya. Ya pakai bahasa-bahasa lokal juga bisa dimunculin teman-teman semuanya. Ya, kalau aku konteksnya tadi bahasa Jawa gitu. Kalau teman mungkin ada yang bahasa Bugis dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya itu bisa disampaikan di sesi besok teman-teman. Tapi mungkin nggak semuanya gitu. Satu kalimat gitu itu bisa juga kayak gitu. Itu yang pertama. Yes, benar menggunakan metode storytelling teman-teman semuanya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, biasanya ini juga teman-teman pernah nggak lihat konten? Misalnya teman-teman pernah lihat judulnya saja tuh bikin teman-teman penasaran, pingin baca. Kalau di istilah surat kabar namanya lead gitu. Ya, jadi satu kalimat awal, satu kalimat pembuka yang bikin orang-orang tuh pingin mendengarkan cerita teman-teman. Teman-teman kalau lihat konten, kalau kontennya kayak gini coba misalnya. Hai guys, perkenalkan saya Rizky Ramadhani, saya akan bercerita gitu. Kalau kontennya kayak gitu mungkin orang akan ini apa sih gitu. Kalau sekarang kan kontennya tuh biasanya langsung to the point. Saya marah sama murid saya gitu. Marahnya kenapa? Jadi itu namanya hook teman-teman. Hook itu tuh biasanya di awal-awal kalimat gitu. Nah ini PR-nya ketika mungkin teman-teman bikin slide awal gitu ya, yang ngehook, yang bikin orang pingin nonton sampai akhir gitu. Kayak misalnya saya pernah marah sekali dengan murid-murid saya. Gara-gara murid-murid saya di jam terakhir saya masuk kelas, murid-murid saya nggak ada di kelas. Akhirnya saya ke lapangan sepak bola dan melihat mereka sedang bermain sepak bola. Saya ambil bolanya, saya robek bolanya, saya lemparkan ke wajah mereka gitu. Itu bisa kayak gitu teman-teman semuanya.
Ya, jadi kalimat-kalimat awal bisa kalimat yang bikin orang tuh pingin mendengarkan cerita teman-teman di akhir gitu teman-teman. Itu berikutnya hook ya. Jadi hook itu penting ya untuk membuat orang-orang tertarik dengan cerita teman-teman semuanya. Berikutnya, nah ini juga berkaitan Sejak dengan tahun slide. 2012, sebelum Berkaitan dengan slide, menurut saya nggak perlu slide yang terlalu banyak tulisan, teman-teman. Ya, jadi mungkin cukup berupa cukup berupa, bentar, saya tuh pernah tuh bikin praktek tapi saya lupa naruhnya. Jadi bisa tuh teman-teman semuanya slide yang mungkin hanya tulisan kayak gini, tulisan kecil kayak gini ya, tuh hanya tulisan, kemudian tulisan yang besar. Kemarin saya di cerita nih, cerita guru belajar. Ini aku ngasih contoh yang pernah saya buatkan untuk prawira teman-teman semuanya. Nah, coba saya lihatkan ya. Ya, pas TPN kemarin, nah ini Pak figur. Ini kayak gini. Kinder Ini Creamy, pakai slide-slide kayak gini. dibalik, dibuka, disendok. Kinder Creamy. Oke. Do your kids play video Bentar ya, games? lagi iklan. Mine do. And with summer in full swing, they're already playing way more. Nih kayak Pak figur teman-teman. Bentar lagi. Wah, lagi muter-muter. Ibaratkan film, ya Nah, kayak gini, satu kalimat aja, satu kalimat tapi bukan satu kalimat bahkannya bisa membuat orang tuh tahu bahwa ini ceritanya tentang apa, tinggal dipantik nanti ya. Jadi nggak perlu banyak tulisan yang poin-poinnya banyak, nggak perlu teman-teman, bisa kayak gitu juga, bisa kayak gini. mungkin mirip lah kayak Laskar Pelangi. Murid-murid mulai berkurang. Puncaknya adalah di tahun 2020 yang hanya bertahan 10 orang membuatkan anaknya untuk bekerja ketimbang pendidikan, dikarenakan langsung mendapat manfaat berupa upah untuk melanjutkan hidup dan menambah ekonomi di keluarga. Bentar, nih ada lagi. Nanaunan Nah, ini sekolah, kayak gini. buang-buang biaya, buang-buang uang, harus beli Tuh, seragam, bahasa daerahnya dimunculin itu bisa kayak gitu, kayak Pak figur. ngerjain PR, ujian, ujung-ujungnya juga kerja. Ngapain? Itu ujian salah satu orang tua siswa di sana. Memang kalau saya lihat salah satu yang membuat motivasi orang Nih, untuk seperti ini ya. catat, menghafal, yang membuat anak dan orang tua Nih, merasa kemudian bisa juga munculin foto-foto teman-teman. Dan nggak perlu dikasih tulisan banyak, ini kayak gini. itu kami mulai Bahwa mungkin pas bagian aksi ya, aksi itu bagian teman-teman udah melakukan apa, kalau ada fotonya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah mengubah kelas kami. gitu. Dimulai dari mengundang orang tua untuk mendengarkan aspirasi mereka, meminta murid menceritakan minat dan cita-citanya, mengajak pertemuan masyarakat sekitar sekolah agar bisa terlibat di lingkungan sekolah. Gitu teman-teman. Jadi slide-nya juga nggak perlu yang banyak tulisan ya, simple aja. Satu kata ya, kemudian nanti ada beberapa foto, itu cukup. Dan nggak perlu banyak-banyak sampai 10 slide, bisa mungkin 5 slide saja, 6 slide, 4 slide itu juga bisa. Bagian A misalnya awal sendiri nanti diwakili dengan kalimat apa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman aku kayaknya nggak bisa nih Pak, kalau misalnya satu kalimat aku boleh nggak berupa poin-poin sehingga saya yang menceritakan juga bisa lebih paham gitu alurnya. Boleh teman-teman, nggak apa-apa, tapi mungkin nggak terlalu banyak poin yang akhirnya orang bisa membaca cerita itu gitu. Poin-poinnya aja cukup, bisa kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa kayak yang tadi Pak Figur sampaikan, beberapa kata saja itu kayaknya lebih menarik sih teman-teman, sehingga orang bisa lebih fokus sama penceritaan teman-teman semuanya daripada sama slide-nya gitu. Nah, foto-foto pelaksanaan pembelajaran yang beda atau diferensiasi atau proyeknya itu bisa juga disampaikan teman-teman semuanya gitu. Jadi dan mungkin misalnya awal tantangan bagian aksi itu yang paling banyak porsinya. Misalnya teman-teman butuh 10 menit. Awal menceritakan kondisi awal, muridnya bagaimana, tantangannya apa, mungkin 3 menit gitu ya.
bagian aksi yang lumayan lama 5 menit, penutupannya mungkin 1-2 menit bisa kayak gitu. Itu sih kalau dari aku tipsnya teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman lagi mau bikin slide, tipsnya nggak perlu banyak-banyak. Berupa foto, kemudian kalimat-kalimat sederhana, dan ketika besok menyampaikan pakai storytelling gitu ya. Mungkin ada 1 dialog, 2 dialog yang bisa disampaikan gitu. Itu bisa lebih menarik sih teman-teman semuanya menurutku. Dan bisa diawali dengan hook tadi gitu. Jadi biar orang tertarik, jangan apa namanya, basa-basinya lama gitu, bikin orang malas gitu teman-teman semuanya. Bahkan kalau misalnya ada video ya bisa diputarkan, tapi perlu dicek juga besok apakah sinyalnya memungkinkan atau tidak gitu. Dan ketika memutarkan video, highlight-nya aja, nggak perlu semuanya gitu. Paling 30 detik, nanti di stop, teman-teman sambil cerita tentang video itu bisa dilakukan seperti itu. Gitu aja kalau dari aku, Bu Erna. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan tentang bagaimana teknisnya dan lain sebagainya, silahkan ya. Tapi nanti misalnya pembagian kelompoknya, kemudian jam berapa tampilnya, apa aja nanti Bu Erna akan menjelaskan. Kalau dari aku itu teman-teman semuanya, tips-tipsnya ketika berbagi praktek baik ya teman-teman. Silahkan, barangkali teman-teman mau ada pertanyaan, boleh raise hand atau bisa sampaikan di kolom komentar teman-teman semuanya. Ya boleh banget ada interaktif Pak Munawir. Misalnya teman-teman pernah nggak merasakan dicuekin muridnya? Kalau pernah, ketik angka 5 dong di kolom komentar. Boleh kayak gitu. Lebih interaktif bisa banget Pak Munawir. Ya. Ini dicoba bukain. Kayak gitu. Ya besok yang lain, misalnya teman-teman pernah nggak gitu. Silakan ketik angka berapa, itu bisa kayak gitu. Ya. Tuh. Pakai gimmick ikat kepala bisa. Yang tadi ya. Udah ngomong Oke. banyak dicuekin Pak Rizky. Nah, itu kan. Sedang ngomong banyak dicuekin gitu. Disuruh ini, nah itu bisa kayak gitu. Oke. Oke, gitu teman-teman. Kalau dari saya barangkali ada pertanyaan, silahkan ya teman-teman semuanya. Tapi kalau pertanyaan tentang teknis besok bagaimana nanti sama Bu Erna akan dijelaskan. Kalau dari aku teknis tips-tipsnya kayak gitu sih teman-teman. Oke, ini. Terima kasih Bu Erna Sri Inderwati, terima kasih. Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu, besok pesertanya sampai malam ini yang udah daftar 500 ya. Kayaknya akan nembus sampai 600-an gitu ya. Oke, semoga besok banyak yang nonton teman-teman semuanya ya. Ini festival yang kedua, yang pertama itu kayaknya hanya 200, yang kedua bisa sampai 500, nggak tahu sih. Luar biasa banget nih. Kayaknya juga teman-temannya teman-teman ya. Teman-temannya teman-teman nggak efektif banget. Mungkin menariknya Oke. karena yang kita bahas P5 kali Pak Rizky. Iya, ada P5. Iya, P5 yang lebih banyak sih kayaknya di sini. Jadi orang banyak ini ya, Bu Gatit ya, lebih banyak yang butuh ya kayaknya ya. Iya, karena banyak yang ingin cari ide, inspirasi, temanya apa, mau ngapain gitu. Benar, setuju. Oke, jika cukup berarti mungkin itu aja. Semangat untuk teman-teman besok yang mau tampil. Aku coba simpulin ya. Tadi storytelling, gunakan sudut pandang orang pertama, kalimat pemantik atau hook yang bikin orang pingin nonton sampai akhir, slide yang minimalis, nggak terlalu banyak tulisan, adanya foto. Kemudian kalau bisa, kalau memungkinkan disisipi dialog antara guru dan murid, bahkan guru sama orang tua juga bisa. Tiba-tiba ada orang tua yang datang ke sekolahan, dia ngelabrak saya sedang minum kopi di sekolah, tiba-tiba dia ngelabrak saya bingung, kenapa tiba-tiba seperti ini ya. Bisa kayak gitu teman-teman semuanya. Ya, bisa cerita orang tua, bisa cerita apa yang besok teman-teman akan sampaikan. Gitu ya. Kalau sudah, saya kembalikan sesinya ke Bu Erna Tikasari. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat Terima kasih, malam. Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Pak wabarakatuh. Rizky. Terima kasih. Makasih Mas Silakan. Rizky. Terima Makasih Pak kasih. Rizky. Oke, teman-teman, semoga
membantu ya tips dari Pak Rizky untuk teman-teman besok mengurangi ketegangan dan presentasinya efektif ya, udah dicontohin tadi. Nah, teman-teman, ada nih yang saya bagiin kemarin itu, tadi ya, panduan ya, teman-teman udah baca belum? Sudah. Udah ya. Sudah, Bu. Bentar, saya coba. Saya coba share. Oke, jadi ini link Zoom-nya akan diganti ya teman-teman. Kita mau ganti yang 1000 peserta, cie. Deg-degan nih kalau besok bisa lebih dari 500, luar biasa banget. Nah, untuk besok itu kita ada pembukaan dulu ya, mulai dari jam 7. Jadi peserta itu kita teman-teman bisa standby masuk itu jam 18.45, jadi siap-siap sampai jam 7. Nah, jam 7 sampai jam 7:05 itu pembukaan. Nanti ada Bu Rida sebagai MC. Bu Rida juga ada di sini. Kemudian ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian sambutan dari Pak Rizky. Kita foto dulu, doa, baru persiapan masuk sesi bor ya. Nah, persiapan masuk sesi bor ini akan dipandu oleh kami, panitia. Jadi nanti teman-teman akan dibagi ke dalam 4 kelompok bor. Itu. Nah, kemudian setelah di sana nanti ada teman-teman peserta yang akan ikut di dalam bor teman-teman semua. Jadi kebayang ya kalau ada 500 berarti satu bornya itu bisa 100-an lebih gitu. Wah, pasti rame banget. Nah, kemudian setelahnya ada sesi berbagi praktik baik. Nah, di sini tuh sesuai dengan durasi waktunya. Jadi durasi waktunya itu 10 menit ya teman-teman. Diusahakan jangan lebih dari 10 menit. Jadi nanti teman-teman bisa buat PPT seperti yang Pak Rizky sampaikan atau video dengan durasi yang nggak lebih dari 10 menit untuk penjelasannya gitu. Supaya apa ya tadi nggak membosankan, nggak ngantuk, teman-teman yang mendengarkan itu nggak kayak diceramahin. Karena dalam satu bor itu ada 5 orang, jadi ada 50 menit waktu yang digunakan peserta untuk mendengarkan praktik baik dari teman-teman. Nah, kemudian ada refleksi dan informasi dari teman-teman guru penggerak, guru promotor untuk pendampingan implementasi kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi siap kurikulumnya di batch 8 nanti akan disampaikan oleh guru promotor. Kemudian yang terakhir ada presensi dan penutup. Di sini sudah ada nama teman-teman semua ya di bor 1 dengan pemandunya ada Bu Retno. Bu Retno juga ada di sini. Ada Om Buri, kemudian Pak Munawir, ada Bu Kurnia, Pak Yuki, dan Bu Titi. Gitu. Ada 5 orang. Nah, kemudian di bor 2 ada Bu Wiwit. Bu Wiwit juga ada di grup, ada di Zoom ini. Ada Bu Eviani, kemudian Bu Niputu, Bu Elviana, Bu Martina, dan Bu Ani. Gitu ya. Dengan durasi semuanya 10 menit. Kemudian Bu Rida, tadi Bu Rida sudah say hello juga. Di bornya Bu Rida ada Bu Iza, Bu Fatihah, Bu Maya, Bu Dwi, dan Bu Hodiana. Kemudian di bor 4 ada Bu Nur, itu ada Bu Gatit, Bu Murti, Ningsih, Bu Diba, Bu Eliani, dan Bu Ernasri. Gitu teman-teman. Nah, besok itu minta tolong Zoom-nya teman-teman diberi nama lengkap dan mungkin bisa dikasih kode ya bor 1 atau 2 gitu. 3 Iza misalkan, 3 Fatihah, 3 Maya gitu. 3 Dwi itu bisa membantu kami untuk kebornya lebih mudah gitu.
Nah, apa aja sih yang ditampilkan saat berbagi praktik baik? Ini maaf ya, ini durasinya 10 menit, saya belum ubah. Jadi itu ada bentuk presentasinya dua, ada teks dan visual. Teksnya itu ada tulisan awal, latar belakang ya, ada judul, tulisan awal, latar belakang, kemudian tantangan, aksi, dan perubahan atap seperti yang teman-teman tulis kemarin. Hanya saja mungkin bisa dibentuk menjadi PowerPoint gitu loh teman-teman. Jadi bukan dalam bentuk dokumen gitu atau PDF. Jadi lebih enak kalau slide-nya itu presentasi dan teman-teman seperti yang Pak Rizky sampaikan tadi jangan teks blok semuanya gitu. Jadi kalimat aja yang itu menjadi kunci, kemudian teman-teman bisa bercerita. Atau yang kedua berupa visual, bisa grafis, bisa foto, gitu ya. Kemudian tantangan yang dihadapi apa juga sama. Jadi boleh berupa video seperti Pak Aye tadi atau seperti guru yang di SMP Prawira tadi. Boleh kayak gitu. Nah, ini ada ketentuan karena di Festival Kurikulum Merdeka ini pendampingnya nggak banyak, teman-teman, cuma ada 4. Jadi kami pengen teman-teman itu bisa menggunakan laptop sendiri gitu untuk share screen kayak gini. Jadi supaya lebih leluasa teman-teman bisa share screen sendiri. Kemudian teman-teman harus on cam dan teman-teman bisa itu tadi ya share screen sendiri gitu. Karena teman-teman pemandu nanti akan memandu jalannya acara gitu. Jadi supaya nggak ini. Tapi teman-teman pemandu juga akan backup misalkan teman-teman memang lagi kendala nih sama laptopnya, itu konfirmasi aja di grup. Saya terkendala laptop supaya kami bisa membantu untuk share screen-nya gitu. Tapi diusahakan bagi yang punya laptop bisa menggunakan laptopnya sendiri. Kemudian ada tips lagi, bisa belajar mandiri di rumah untuk simulasi presentasi ya teman-teman. Di situ durasi waktunya 15 menit, tapi teman-teman harus bisa sampai 10 menit gitu supaya ke belakangnya ini nggak molor gitu aja sih. Nah dari panduan ini adakah teman-teman yang ingin bertanya atau dari teman-teman pendamping Bu Retno, Bu Rida dan Bu Wiwit mau menambahkan informasi terkait apa yang harus teman-teman pembicara ini lakukan besok? Bu Gat, silakan Bu. Iya, terima kasih. Yang mau saya tanyakan nanti kan saya kan ada di board 4 itu. Nanti kita dimasukkan ke board 4 oleh hostnya atau kita ikut tanpa peserta bareng-bareng masuk ke board 4 gitu. Kayaknya kalau nanti kami diskusi dulu sama panitia ya, atau teman-teman ada yang mau nambahin teman-teman pembimbing, lebih enak itu memang teman-teman pembicara itu terakhiran gitu. Makanya tadi minta kayak teman-teman bisa tulis nomornya, jadi bor 1 titik itu siapa, nanti bisa dimasukkan. Nah, ini ada Bu Rida nih. Silakan Bu Rida, pengalaman KM 1. Iya, berbagi pengalaman di festival kurikulum sebelumnya, Bu Erna izin ya dan teman-teman sekalian. Mungkin nanti Bu Wiwit sama Bu Retno bisa nambahin karena di FKM 1 kemarin juga ikut serta gitu ya. Jadi sebaiknya seperti yang Bu Erna tadi sampaikan, sebaiknya nanti diberi kode, setiap pembicara dikasih kode di namanya supaya nanti kalau bisa Bu Erna nanti jadiin co-host aja sehingga nanti peserta nggak ikut-ikutan share screen, itu yang pertama. Iya. Jadi memang khusus untuk teman-teman pembicara. Nah, teman-teman pembicara sebetulnya bisa nanti ketika bornya sudah terbagi, sudah bisa langsung standby di Bornya masing-masing. di bornya masing-masing gitu. Oh Jadi iya, oke. biar memang sudah ready di sana sesuai urutan. Jadi karena kita kan nanti pemandu itu nanti akan mempersilahkan gitu ya satu-satu. Seperti itu. Dan ini memang nggak ada tanya jawab ya Bu ya. Kalau biasanya kalau kita berbagi praktik baik seperti ini, kita nggak ada tanya jawab, tapi nanti ada refleksi. Nah seperti itu. Jadi
nggak perlu nunggu dimasukkan, sebetulnya bisa nanti langsung bergabung di breakout room-nya masing-masing. Nah, yang penting Bapak Ibu pembicara ini sudah ngerti ada di bor mana yang perlu yang harus standby. Jadi begitu bornya ini dibagi, Bapak Ibu pembicara langsung standby di sana. Begitu nanti kita masuk sesi cerita praktik baiknya. Itu sih Bu Erna. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rida. Ada yang mau menambahkan, Bu Wiwit atau Bu Retno? Sudah cukup Kak Erna? Sudah cukup ya, oke Ya, ya. sudah cukup, sudah diwakili sama Mbak Rida. Oke, siap. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Cukup ya, alhamdulillah ya udah. Oke, sip. Semoga besok acaranya lancar ya teman-teman semua. Allah kasih Bismillah. kemudahan, Amin. Allah kasih kelancaran untuk kita semua. Amin. Semangat buat presentasi yang mudah untuk dibagikan gitu ya. Oke, itu dari saya. Kayak kesulitan masuk bor nanti ya lapor panitia ya. Pasti nanti kami bantu untuk masuk. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat teman-teman. Kak Erna dilanjut di grup bisa ya. Kak Erna dilanjut di grup bisa ya. Dilanjut di Oh grup iya, bisa ya. boleh banget, silakan. Siap. Terima kasih. Semangat teman-teman, semangat. Ini Grup pengalaman 4 yang mana? sangat Bor luar 4, bor 4 biasa. mana? Bor 4. Saya bor 4. Bor 4. Bor 4 Bu Keti. Semangat bor 3. 3. Saya urutannya habis Bu Gatit ini. Nggak boleh kode-kode. Saya Nggak nomor boleh 1. kode-kode. Nggak boleh kode-kode. 5 berarti. Oh iya. Bor 4. Aduh. Oke, baik. Izin end meeting ya teman-teman. Ya, terima kasih.